Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, semoga kita semua selalu dirahmati Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat ya, kita belajarnya masih online, jadi masih di rumah. Nah, semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa jumpa lagi di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Nah, ini untuk pertemuan ketiga ya tentang program linear. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model matematika dan menyelesaikan masalah program linear. Permasalahan program linear itu permasalahan yang untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel, yaitu dengan cara mengoptimumkan ada nilai maksimum, ada nilai minimum dari fungsi objektif yang ditanyakan dengan memperhatikan batasan-batasan atau fungsi kendalanya. Semuanya dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linier. Nah, suatu permasalahan dikatakan permasalahan program linier jika memenuhi ketentuan. Yang pertama ada tujuan objektifnya. Jadi permasalahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linier AX ditambah BY sama dengan Z. Nah, ini namanya fungsi tujuan. Kemudian harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Misalnya yang ditanyakan keuntungan maksimum atau pengeluaran biaya minimum dan sebagainya. Yang ketiga, sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas. Misalnya modelnya terbatas atau bahan mentahnya terbatas dan sebagainya. Pembatasan-pembatasan dari sumber yang tersedia itu dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Yang pertama yaitu model matematika. Model matematika ini mengubah permasalahan verbal itu menjadi bentuk persamaan atau pertidaksamaan linier. Contoh 1. Untuk merawat pasiennya, setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah 150.000 per kilogram dan 75.000 per kilogram. Tentukan model matematika yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, perhatikan kalimat demi kalimat yang ada di contoh. Di sini kita bisa lihat ada batasan nih ya. Setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit. Nah, ada batasan yaitu tentang unit kalori dan unit protein. Nah, setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut. Nah, berarti ini yang ditanyakan tentang banyaknya daging sapi dan ikan segar. Jadi kita misalkan untuk X-nya banyaknya konsumsi daging sapi. Untuk Y-nya banyaknya konsumsi ikan segar.
Untuk mempermudahnya kita buat tabel permasalahannya. Tadi ya variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. X-nya banyaknya konsumsi daging sapi, Y-nya banyaknya konsumsi ikan segar. Terus tadi ada batasan sumbernya ya. Yang pertama kalori, yang kedua protein. Kita tulis di sini kalori, yang ini protein. Kalimat pertama, nih. Setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Berarti persediaannya kita tulis untuk kalorinya 150.000 unit dan proteinnya 130.000 unit. Nah, kalimat yang kedua nih ya, setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori. Kita taruh di sini 500 unit kalori dan 200 unit protein. Yang ikan segarnya, setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Nah, ini sudah kita buat tabel. Setelah itu kita buat pertidaksamaan linearnya. Perhatikan yang kata-kata pertama tadi. Rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000. Nah, paling sedikit kalau dibahasakan dalam simbol matematika berarti kurang darinya nggak boleh. Paling sedikit artinya lebih dari yang ditanyakan ini. Paling sedikit 150.000. Berarti di bawah 150.000 itu nggak boleh, tapi 150.000 boleh. Nah, jadi kita buat yang tadi untuk yang daging sapinya ini tadi, nih X ya, daging sapinya tadi X. Nah, kita lihat dari kalorinya dulu semuanya. 500 X ditambah 300 Y. Nah, paling sedikit 150.000 unit. Berarti tandanya lebih dari atau sama dengan 150.000. Ya, 500X ditambah 300Y lebih dari atau sama dengan 150.000. Kita sederhanakan, dibagi dengan 100 ya, jadi 5X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 1.500. Nah, untuk proteinnya paling sedikit 130.000. Sama seperti yang sebelumnya ini ya, yang untuk kalori. Jadi 200X ditambah 400Y lebih dari atau sama dengan 130.000. Kita sederhanakan sama-sama, ini dibagi dengan 200. Jadi X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 650. Karena banyak konsumsi daging sapi dan ikan segar selalu bernilai positif, maka X-nya positif ya, X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya yang tadi kita gabungkan jadi satu. 5X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 1.500. X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 650. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Untuk XY anggota bilangan real. Yang ini namanya fungsi kendala. Fungsi sasaran atau fungsi objektifnya dari pertanyaan yang kalimat terakhir. Yang harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut. Nah, tadi harga daging sapinya 150.000 per kilogram. Berarti 150.000 X
ditambah 75.000 Y. Jadi fungsi sasaran atau fungsi objektifnya f X, Y sama dengan 150.000 X ditambah 75.000 Y. Masih bingung? Ya? Kalian baca soalnya dulu, kalian lihat cari kata-kata yang menunjukkan itu fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya. Nah, itu berarti variabel yang ditanyakan. Kita contoh yang kedua ya. Rina, seorang lulusan SMK Tata Boga, membuat 2 jenis kue untuk dijual di kantin makanan tradisional, yaitu kue lupis dan kue klepon. Untuk membuat satu adonan kue lupis diperlukan 500 gram tepung beras ketan dan 300 gram gula. Sedangkan satu adonan kue klepon diperlukan 400 gram tepung beras ketan dan 200 gram gula. Rina memiliki persediaan 15 kg tepung beras ketan dan 8 kg gula. Keuntungan dari satu adonan kue lupis adalah 30.000 dan satu adonan kue klepon adalah 25.000. Tentukan model matematika, fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, kita lihat ada fungsi objektifnya yang ini. Paling belakang kalimatnya, keuntungan dari satu adonan kue lupis dan satu adonan kue klepon. Berarti kita misalkan variabel yang dimisalkan itu X-nya untuk menyatakan banyak adonan kue lupis. Yang Y-nya untuk menyatakan banyak adonan kue klepon. Ya, kita buat tabelnya lagi ya. Tadi variabelnya yang X-nya banyak adonan kue lupis, yang Y-nya banyak adonan kue klepon. Terus persediaannya tadi kalimat ini ya, persediaannya Rina memiliki persediaan 15 kg tepung beras ketan. Nih ya, tepung beras ketan persediaannya 15 tepung beras ketan persediaannya 15 kg dan gulanya 8 kg. Untuk kue lupis nih diperlukan 500 gram tepung beras ketan dan 300 gram gula. Tulis di sini 500 gram untuk tepung berasnya, gulanya 300. Yang kemudian yang klepon tepung berasnya 400 gram, gulanya 200 gram. Karena di sini semuanya pakai gram ya, jadi yang kilogram kita ubah ke gram supaya satuannya sama. 15 kg kita ubah menjadi 15.000 gram. Yang 8 kg kita ubah jadi 8.000 gram. Nah, setelah ini baru kita buat pertidaksamaan linearnya. Tadi dalam soal persediaan tepung beras 15 kg atau kita ubah menjadi 15.000 gram. Nah, persediaan itu artinya apa sih? Nah, berarti barang yang tersedia jumlahnya 15 kg. Kalau kita gunakan lebih berarti barangnya nggak ada kan? Kita gunakan tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Boleh dipakai kurang dari atau sama dengan tapi tidak boleh lebih. Nah, untuk yang persamaan pertama tadi yang menggunakan tepung beras itu 500X ditambah 400Y kurang dari atau sama dengan 15.000. Kita sederhanakan, kita bagi menjadi kita bagi masing-masingnya 100, jadi 5X ditambah 3Y
kurang dari atau sama dengan 150. Yang persediaan gula 300X ditambah 200Y kurang dari atau sama dengan 8.000. Kita sederhanakan, masing-masing yang ini dibagi dengan 100. Jadi 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Banyak adonan kue lupis dan kue klepon selalu bernilai positif, maka X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ya, fungsi kendalanya kita gabungkan jadi satu tadi. Fungsi kendalanya 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 150. 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. XY anggota bilangan real. Fungsi sasarannya di kalimat yang terakhir. Jadi fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya F fungsi XY sama dengan 30.000 X. X ini kue lapis untuk menyatakan banyaknya adonan kue lapis ditambah 25.000 Y. Y-nya untuk kue klepon. Selanjutnya, menyelesaikan masalah program linear. Jadi ya, permasalahannya kita udah belajar bagaimana membuat model matematika. Kita juga sudah belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian sekaligus mencari dengan menggunakan titik pojok dari daerah penyelesaian. Kemudian kita tarik kesimpulannya. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kalau kalian sudah paham bisa lanjut untuk menyelesaikan masalah program linear. Masalah program linear ini biasanya berhubungan dengan masalah kontekstual. Ya, misalnya nih ya, contohnya. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk satu penerbangan domestik tujuan A. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000 per penumpang dan untuk kelas ekonomi 600.000 per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Kita lihat, ini sudah memenuhi tadi ya. Kalau soalnya ini ada fungsi batasannya, ada fungsi objektifnya, terus ada yang ditanyakan nilai maksimum atau minimumnya, ya, ada nilai optimum yang ditanyakan. Kalau dalam soal ini yang ditanyakan agar hasil penjualan tiket maksimum. Nah, kita lihat dari fungsi objektifnya. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik ya, untuk kelas bisnis tadi ada 800.000 dan kelas ekonomi 600.000. Nah, berarti yang ditanyakan kita harus permisalkan itu berapa banyaknya penumpang untuk kelas bisnis dan berapa banyaknya penumpang untuk kelas ekonomi. Kita misalkan X-nya banyak penumpang kelas bisnis, Y-nya banyak penumpang kelas ekonomi. Kita buat tabel ya untuk mempermudahnya. Ini variabel tadi
variabelnya X sama Y, yang X-nya kelas bisnis, yang Y-nya kelas ekonomi. Dalam kalimat pertama, suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas penumpang, nih kapasitasnya nih 200 penumpang. Berarti daya tampungnya di sini tulis 200. Variabelnya tulis 1. Variabelnya X, untuk X tulis di sini 1, di sini juga 1. Terus kapasitas untuk bagasi 5,5 ton. Untuk kelas bisnis 50 kilo, kelas ekonomi 20 kilo. Ditulis di sini 50 kilo untuk bisnis, untuk yang X-nya ya. Yang 20 kilo untuk yang Y-nya. 50 di sini 20. 5,5 ton kita ubah menjadi kilogram. Jadi 5.500 kilogram. Ingat ya, satuannya ini harus setara. Jadi kalau ada yang berbeda, kalian ubah menjadi setara. Jadi satuannya harus sama. Model matematikanya, daya tampung 200, tidak lebih dari 200 penumpang. Artinya tanda yang digunakan itu kurang dari atau sama dengan, ya. Jadi X tambah Y, tadi kan 1X ditambah 1Y kurang dari atau sama dengan 200. Terus dilihat dari bagasinya, tadi 50X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 5.500. Kita sederhanakan, yang ini dibagi dengan 10, jadi 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550. X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini ya, ini fungsi kendalanya. Fungsi objektifnya yang harga tiketnya tadi. Jadi fungsi X-nya 800.000 X ditambah 600.000 Y. Kita buat grafik daerah penyelesaiannya. Nih ya, yang diarsir kemarin kan sudah belajar nih menentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear. Tadi sistem pertidaksamaan linearnya tadi nih 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Nih garisnya. Yang keduanya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Masih ingat ya cara menentukannya ya? Kalau kalian lupa bisa buka lagi materi yang untuk pertemuan yang kedua. Ini yang diarsir ini Ibu tulis di daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lihat titik-titiknya. Ini Ibu buat di sini titik O, titik A, titik B, titik C. Titik O 0,0. Titik A 110,0. Titik C 0,200. Nah, titik B ini belum diketahui. Titik B ini perpotongan antara garis 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550 dengan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Nih ya, perpotongannya. Kita cari dulu titik potongnya. Kalau mencari titik potong, kita ubah menjadi sama dengan ya. Kita bisa gunakan, ingat, mau kalian gunakan eliminasi boleh, substitusi boleh, atau gabungan keduanya boleh. Nah, yang ini Ibu mau mengeliminasi Y-nya. Jadi
yang Y-nya supaya tereliminasi koefisiennya harus sama dengan 2. Yang atas nih, persamaan yang atas kita kalikan dengan 2. 2x tambah 2y sama dengan 400. Yang keduanya tetap ya. Nah, 5x tambah 2y sama dengan 550. Supaya 2y dengan 2y ini tereliminasi atau habis, berarti kita kurangkan. Nih, kasih tanda kurang. 2 dikurang 5 itu negatif 3. Di sini negatif 3x. 2y dikurang 2y habis atau 0. Sama dengan yang belakangnya 400 dikurang 550 sama dengan negatif 150. Jadi x-nya dibagi ya, negatif 150 dibagi dengan negatif 3 hasilnya 50. Ibu gunakan lagi substitusi. Jadi x-nya sama dengan 50, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 200. X-nya tadi 50 ditambah Y sama dengan 200. Nah, 50 ditambah berapa supaya 200? Jawabannya 150. Jadi B-nya, koordinat B-nya 50,150. Ya, ingat ya, kemarin dengan menggunakan titik pojok, masing-masing titiknya kita tulis. Untuk mempermudahnya kita buat tabel ya. Nah, titiknya mulai dari O, A, B, dan C kita tulis. Kemudian fungsi objektifnya kita tulisnya di belakang. Kita masukkan nilainya. Untuk 0,0 ya 0 ya, 800.000 kali 0, 0. Ditambah 600.000 kali 0, 0. Kemudian titik A 110,0. 800.000 kali 0 kali 110 ditambah 600.000 kali 0. Hasilnya ini 88 juta. Yang titik B 50 nih, 50 dikalikan 800.000 ditambah 600.000 kali 150. Hasilnya 130 juta. Yang C 0,200. 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 200. Hasilnya 120.000. Yang ditanyakan, tentukan penjualan tiket agar hasilnya maksimum. Nah, kalau hasil maksimum kita cari nilai yang paling besar. Nilai paling besar itu 130 juta. Jadi nilai maksimumnya 130 juta. Yang ditanyakan apa? Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi. Nah, berarti untuk kelas bisnis tadi X-nya 50. Nah, banyak penumpang kelas bisnisnya 50 dan banyak penumpang kelas ekonominya 150. Demikian ya materi kita hari ini. Supaya kalian lebih mantap lagi dalam menyelesaikan masalah program linear, kalian buka lagi materi program linear pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 yang ini. Jadi kalau kalian sudah paham semua, insya Allah bisa ya, bisa mengerjakan. Demikianlah materi dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan memberikan keberkahan ilmunya untuk kita semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.